Jelajah terkini masih belum menentukan arah PKS di Pilkada 2024 eksklusif telusur Pilkada. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cilacap memilih 5 kursi di DPRD Kabupaten Cilacap. Kemana arah PKS dalam Pilkada 2024? Siapa kandidat yang akan direkomendasikan? Eksklusif telusur Pilkada. Telusur Pilkada lah menggali potensi Kabupaten Cilacap dan kemana arah PKS di Pilkada 2024. Assalamualaikum Pak Praid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Pak Praid, Pilkada Cilacap semakin dekat. Mekanisme PKS seperti apa Pak Praid? Bismillahirrahmanirrahim. Partai Keadilan Sejahtera dalam proses pilkada ini memang tidak membuka pendaftaran secara resmi, tapi kita lebih melakukan silaturahmi dan komunikasi politik. Sebagaimana arahan dari DPP, kami ditugasi untuk berkomunikasi dengan semua pihak. 1, partai politik yang ada, 2, tokoh-tokoh yang muncul yang sekiranya arahnya akan maju sebagai cawagup maupun cawagup, kemudian segala unsur masyarakat, ormas dan sebagainya kami komunikasi. Intinya kami ingin mendapatkan informasi, masukan secara umum begitu, misalnya. Ya, kenapa Pak nggak membuka pendaftaran? Pendaftaran ya masing-masing ada plus minusnya. Kami mungkin lebih fokus kepada esensinya. Jadi kami langsung ada tokoh yang muncul, baik kami yang menginisiasi maupun dari Jadi kami langsung ada tokoh yang muncul, baik kami yang menginisiasi maupun dari pihak sana untuk ketemu silaturahmi. Jadi kita lebih suara atau kursi di DPRD Kabupaten Cilacap Pak? Kabupaten Cilacap hasil 2024 5 kursi. 5 kursi ya? Dengan total perolehan suara? Dengan total perolehan suara 100.374. 100.374. Dengan pemilu kemarin berapa kenaikan? Pemilu 2019 4 kursi dengan 63.000. Jadi ada kenaikan sekitar 57%. 57% ya. Suaranya. Kursi DPR Kabupaten 5, provinsi dapat ya? Dapat 1, RI dapat 1 ya? RI 1. Ya Pak, di pemilu 2017 PKS bersama Gerindra itu mengusung salah satu kandidat, Pak Fram dan Pak Bodo ya. Ya, mungkin di 2024 apakah nanti ada romantisme di masa lalu atau buka lembaran baru atau gimana Pak? Prinsipnya pengalaman 2017 ya menjadi pengalaman, tapi Pilkada 2024 ini tidak kemudian terkait atau dalam tanda petik masih ada hubungan dengan pemilu 2017. Kami membuka ya faktor-faktor yang berkembang di pemilu ini. Kita tidak mengabaikan sama sekali pengalaman yang ada, tapi kita juga tidak harus dengan yang sudah ada. Karena 5 tahun atau bahkan 7 tahun setelah 2017 ini, ya saya kira kondisi masyarakat Cilacap sudah berubah, masalahnya berubah, kemudian tantangannya berubah juga. Saya kira dibutuhkan sosok-sosok yang tepat nanti untuk memimpin Cilacap. Kalau tidak membuka pendaftaran, mungkin dari kacamata PKS Pak, siapa yang berpotensi dan radar PKS nanti siapa saja Pak? Mungkin kami boleh tahu Pak. Ya, kami sudah komunikasi dengan sebagian besar nama-nama yang muncul. Ya, dan ini masih kami proses di dalam. Kalau boleh tahu Pak, nama yang sudah muncul. Kami bukan saja karena ini sesuatu yang sudah biasa. 1 Pak Waludin, kita sudah ketemu dan saya menanyakan kemungkinan maju berapa persen, beliau jawab 100%. Artinya secara pool Pak Awal siap maju dan mengikuti proses yang ada. Yang kedua Pak Samsul, kami ketemu dan beliau menyatakan ya sudah lama menyiapkan, siap ya untuk maju.
Kemudian dengan Pak Taufik kami pernah bertemu, tapi beliau masih normatif jawabnya. Sambil guyon, kalau saya suruh milih ya saya mending gak maju. Tapi kalau Bu Mega sudah memerintahkan, saya taat tegak lurus. Ya. Kapan itu dengan Pak Taufik itu? Pak Taufik ya masih bulan setelah Syawal lah, lewat Syawal ya. Dengan Pak Samsul terakhir kapan ketemu? Pak Samsul, iya pekan kemarin. 2 minggu yang lalu kok berapa? Sekitar semingguan. Seminggu ya. Kalau Pak Awal? Kalau Pak Awal mungkin 1 bulanan yang lalu. Oke, dari 3 orang ini Pak yang rajin berkomunikasi atau teman-teman koalisi yang rajin berkomunikasi untuk bersama-sama dengan PKS, mungkin dari karat Mas yang paling tinggi itu siapa? 2 Pak. 2 ya. 1 dari krunya Pak Awal, 2 dari krunya Pak Samsul. Baik yang bersangkutan maupun tim ataupun ya calon partai yang ngajak koalisi untuk mengusung beliau. Ya, PKS terkenal dengan partai yang sakit, artinya partai yang cepat dalam pola pikir, cepat dalam pola bertindak, dan tentunya adalah paling pas dalam untuk menentukan arah tujuan dan arah perjuangan. Mungkin dari 3 nama ini Pak, yang paling di hati atau yang mungkin ke depan akan lebih digodok yang mana Pak? Ya kalau dinamika sampai sekarang, ya 2 itu yang relatif intens komunikasi. Terakhir kemarin ada ngajak ketemu SBW. SBW. Mas SBW sempat ketemu kemarin. Ya, sempat ketemu face to face. Face to face ketemu langsung. Di kantor atau di mana? Atau di luar kantor? Iya, ketemu di luar kantor. Beliau ya ada niat motivasi untuk maju. Ya untuk calon bupati. Baru sekali ketemu, obrolannya ya masih cair, baru kenalan. Saya baru ketemu ya. Kalau WA kemudian telepon ya sebelumnya sudah untuk janjian ketemu saja. Ya, tapi yang sekali lagi kalau intensitas komunikasi ya dari krunya Pak Awal dan Pak Samsul. Ya, pernah nggak dirapatkan di internal Pak ketiga kandidat dan Pak SBW itu Pak untuk di internal dalam sebuah rapat pleno atau dalam rapat awal Pak? Saya selaku pimpinan di antara teman-teman yang lain juga kan setiap saat komunikasi. Nah, kita di internal secara rutin juga ya ada obrolan, mengupdate lah kira-kira kondisi lapangan. Jadi semua tokoh yang muncul, partai yang ada, ya kita update komunikasi terus kan. Artinya ketiga nama ini dalam penggodokan di internal PKS sedang dan proses berjalannya. Atau sudah dilaporkan ke DPW maupun DPP Pak? Kalau laporan secara formal belum, tapi laporan ya by WA, by telepon, ya kita jalan terus gitu ya. Ya, nanti kan kita laporan gini kondisinya ini, oke, kita dikasih arahan, kita jalan komunikasi. Mekanisme rekomendasi Pak? Mekanisme rekomendasi yang dilalui PKS itu mekanisme yang seperti apa? Sesuai dengan panduan yang ada, satu kami kan komunikasi. Kalau bahasa saya merekam perkembangan pilkada ini setiap saat. Nanti secara reguler kami laporkan ke DPP melalui DPP. Nanti kalau sudah, ya setiap laporan ada arahan dari DPW maupun DPP. Kalau sudah arahan merujuk sesuai arahan, kami sebenarnya diminta minimal melaporkan dua calon atau 2 pasang, kira-kira begitu. Nah nanti kalau hasil laporan tertulis kami sudah kami sampaikan, nanti kami bisa dihadirkan untuk presentasi atau bisa hasil kajian itu nanti DPP melalui DPW ya berjenjang. Calon yang kita laporkan biasanya akan dipanggil ke DPW dan ke DPP. Nah kalau sudah sampai DPP, nanti ya DPP akan menggodok, data sudah masuk dengan personnya sudah ketemu, itu sudah ibarat bola sudah di DPP, kami tinggal nunggu keputusan. Kapan Pak kira-kira Pak? Nah itu tidak ada batasan waktu, hanya DPP itu menyiapkan setiap pekannya 3 hari untuk presentasi. Sampai saat ini kami belum melaporkan secara tertulis. Ya kami mesti godok di sini. Kalau secara pribadi Pak, kalau melihat kedua tokoh ini Pak di luar Pak Taufik dan SBY Pak, Pak Prayit kalau boleh tahu? Ya kalau hati saya nanti bersama teman-teman.
Ya, bersama teman-teman DPD. Kalau DPD sudah, oke, itu hati saya di situ. Inisial? Belum, karena masih diproses. Nah ya, hati saya kemana? Sesuai hasil obrolan dengan teman di DPD PKS Cilacap. Hasilnya seperti apa di DPD PKS Cilacap? Tapi PKS yang jabatan tuh wakil bupati ya? Kami sambil jalan melakukan observasi dan mencari. Langsung internal maupun eksternal ya? Ya internal. Kalau eksternal sih kan sudah banyak. Ya, secara internal kami nyari. Ada yang sekiranya pantas kami hubungi. Sampai kami juga menyampaikan ke DPW DPP. Kalau misalnya DPP juga menyiapkan kader internal untuk calon bupati ataupun wakil, segera komunikasikan ke kami. Ya, jadi kami yang nyari. Ya, kemudian kami juga pesen, barangkali di Jakarta ada orang asli Cilacap. Ya, kok kemudian komunikasi dengan DPP siap, ya tolong segera suruh kita komunikasikan. Ya, saya Pak, poros yang sudah ada, ini sudah ada 3 poros ya, yang sudah terbangun lah, PDI, Gerindra, PAN, dan mungkin Nasdem kemarin. Mungkin PKB nanti dengan siapa, apa nanti bergabung dengan poros yang sudah, atau ada yang bikin poros baru? Ya, poros yang sudah kelihatan gatranya kan itu ya. Satu PDIP, ya sudah bisa maju sendiri. Meskipun calonnya siapa, saya belum tahu. Sehingga mau ngobrolin yang mana. Ya, Mas Taufik tadi menyampaikan tadi. Belum tahu ya. Ya, yang kedua Pak Awal. Ini yang disampaikan kan informasinya Gerindra dan PAN 10 ya sudah bisa maju. Dan kemarin informasi juga Nasdem juga merapat juga kelihatan ya. Tapi yang saya dengar langsung dari sana ya 2 itu. Kemudian yang ketiga kan Mas Samsul sudah punya 8 kursi. Ya 3 poros ini yang ada. Kemarin ketemu Mas SBW, berarti ini mau gabung atau gimana? Ya saya kalau wakil enggak lah. Artinya kalau beliau mau jadi calon bupati kan berarti harus buat poros keempat. Poros keempat ya. Iya. Apakah mungkin kalau hitung-hitungan ya mungkin saja. Tapi yang baru pertama ketemu ngobrol ya masih ngobrol ringan lah. Ringan ya. Mungkin kemarin ada pertemuan Nasdem, ada 4 partai yang bertemu. Itu gimana? Tidak lanjutnya gimana? Ya, jadi kemarin yang hadir ke sana dari PKS menyampaikan. Monggo hadir sesuai undangan saja, silaturahmi, karena undangannya silaturahmi. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti ya siap saja. Ya intinya teman-teman Gerindra yang ajak. Intinya begitu. Ada peringatan nggak untuk hasil pertemuan Nasdem? Ya komunikasi jalan. Ya komunikasi jalan. Setelah itu ya, dan kita ini masih digodok. Nanti kalau sudah ada. Berarti sebenarnya deklarasi atau gimana? Kalau sudah digodok kan matang nih. Oh, kan yang digodok ya tadi yang intensif komunikasinya 2. Jadi nggodok itu maksudnya nggodok informasi yang ada, hasil komunikasi dengan semua. Artinya kira-kira penggodokan dan ini cikal bakal untuk deklarasi belum ya? Oh, jadi nggodok itu kan ini mau arahnya kemana? Nggodoknya ke arah situ dulu. Nggodok 1 dimatengkan belum? Siap. Jadi misalnya ada 3 poros, yang 2 ini kan sudah lebih intensif komunikasi kita godok. Apakah kita mau segera di antara 2 poros ini atau masih menunggu situasi kondisi, ya ini nanti kita siap. Pak, yang lain Pak, saya sampaikan kepada konstituen PKS dan masyarakat Kabupaten Cilacap berkaitan kemana arah PKS di Pilkada Cilacap. Terus Pilkada siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama untuk teman-teman di PKS, anggota, struktur, dan semua yang terlibat di PKS. Sebelum DPP memutuskan, monggo masukan-masukan, usulan, data-data di lapangan sampaikan ke kami sebagai bahan untuk pertimbangan. Setelah nanti DPP sudah memutuskan, ayo kita bareng-bareng untuk taat, kemudian perjuangkan hasil keputusan DPP. Untuk masyarakat Kabupaten Cilacap secara umum, kita ini sedang proses untuk mencari dan nanti prosesnya memilih calon pemimpin Kabupaten Cilacap. Sehingga kami PKS yang diamanai 5 kursi di kabupaten dengan 100.000 suara, kami sungguh-sungguh
serius untuk melakukan ikhtiar mencari pemimpin yang tepat untuk Kabupaten Cilacap 5 tahun ke depan. Insya Allah semuanya baik, ya. Tapi kami betul-betul serius komunikasi, menggodok komunikasi agar ikhtiarnya adalah nanti ketemu bahwa calon bupati Cilacap yang terpilih di pemilu 2024 ini adalah memang yang terbaik untuk Cilacap 5 tahun ke depan. Silakan masyarakat Kabupaten Cilacap bisa memberikan masukan ke kami Partai Keadilan Sejahtera untuk mencari ikhtiar yang terbaik untuk Cilacap. Terima kasih. Ya, saya Ranto melaporkan dari DPD PKS Kabupaten Cilacap kemana arah PKS di Pilkada 2024 usul Pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Turun, Pak Rait. Sama-sama. Terima kasih. Mereka.